kampung saya itu terhitung jari orang yang bisa menyelesaikan sampai SMA. Ya SD sudah cukup lah, SMP sudah cukup. Bukan memandang sebelah mata, tetapi akses bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu ini masih terkesan tertutup. Ada juga yang seakan-akan bisa membantu klien kita, padahal dia bukan pengacara, bukan advokat. Oh, maksudnya dia lebih sok tahu begitu. Ya, lebih sok hebat dia. Dia langsung wow, keren. Dan dulu itu bukan ruangannya di sini, di bawah di kolong rumah. Iya, saya ingat dulu, saya waktu masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Wiwi di acara Snapchat yang diprogram oleh channel YouTube Klik Sulsel Official. Ya, di hadapan saya sudah bersama dengan seseorang yang begitu berjasa di lembaga hukum yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Wajo, yakni Kakanda Bakri Remang. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, Kak. Oh ya Kak, kesibukannya akhir-akhir ini apa aja Kak? Ya, kesibukannya sama seperti dari dulu, mengurusi masyarakat. Wow, murah hati sekali ya Kakak ini. Oh iya Kak, ini kalau kita kan bincang-bincang dulu ya soal kehidupan pribadi Kakak, mulai dari SD sehingga sampai di titik seperti ini. Oh iya. Supaya bisa menginspirasi netizen yang ada di luar sana. Oh iya. Jadi begini ya. Iya. Saya ini lahir dan dibesarkan di Belawa. Ini daerah pelosok. Ketika kami masih sekolah, saya masih sekolah mulai dari SD, itu kan kita jalan kaki ke sekolah SD. Ya, sekitar 2 km lah. Ya. Lumayan jauh ya, Pak? Iya, itu yang SD-nya. Nah, SMP dan SMA lebih jauh lagi. Kalau SMP dan SMA itu berapa kilo kira-kira perjalanannya dari rumah ke sekolah? Kalau untuk SMP dengan SMA, jadi karena rumah orang tua saya itu paling ujungnya kampung di pinggir sungai, itu perjalanan jalan kaki itu 4 kilo. Itu sampainya di yang bisa diakses kendaraan. Jadi jalan kaki dulu. Oh, jalan kaki dulu. Ya. Ini maksudnya belum sampai ke sekolah yang 4 Belum. kilo itu? Belum. Waduh, belum. cukup jauh ya perjalanannya untuk menempuh pendidikan. Iya. Jadi perjalanan itu ya sejam lah, kita 4 jam, 4 kilo perjalanan. Baru sampai di akses jalan raya untuk bisa naik angkot. Jadi maksudnya ini kalau pagi harus bangun pagi-pagi begitu? Iya, pagi-pagi berangkat. Iya. Maksudnya sekolah SMP, SMA di kampung? Saya pernah untuk SMA, pernah sekolah di kota, di SMA Negeri 2 Sengkang. Iya, tapi itu hanya 3 bulan. Jadi ketika tamat di SMP Belawa, saya masuk di SMA 2 Sengkang. Tapi hanya 1 catur bulan, saya pindah kembali ke Belawa di SMA Belawa. Alasannya kenapa tuh Kak? Sebenarnya dulu itu, ya saya mau dibilang iseng-iseng, saya sih mau pindahnya setiap jauh. Mau rasakan sekolah di semua sekolah, ya. Tapi maksudnya selesainya di mana, di Belawa atau selesai di SMA Belawa. Terus kalau di Sengkang tinggal di mana? Dulu waktu di Sengkang tinggal sama kakak. Terus kenapa maksudnya memiliki perjalanan cukup jauh ke sekolah? Ya itu tadi awalnya kan setelah kuliah di kota 1 catur bulan, saya pindah ke Belawa. Rencana 1 catur bulan lagi mau pindah lagi ke Sidrap. Ya, akhirnya waktu itu tidak mendapat restu. Waduh, dia lagi sama orang tua. Terus ini pendidikan hukumnya dapatnya di mana? Kalau untuk hukum S1 saya selesaikan di STH Lamaduka Sengkang, kemudian untuk S2-nya selesai di Universitas Indonesia Timur Makassar. Oh, berarti kita ini satu alma mater. Iya. Walaupun beda jauh. Iya, sama-sama alumni Lamaduka. Iya, sama-sama alumni Lamaduka. Oke ya Kak. Di sini tadi kan sempat menyinggung tuh Kak bahwa sekolah mulai dari
SD sampai SMP, SMA, akhirnya bisa lanjut sampai ke tahap ini yang sekarang S3. Maksudnya ini kan kakak ini kan kita kan bicara soal sama-sama lah, kita ini berada dari keluarga yang kurang mampu. Ya. Bagaimana tuh sehingga bisa berada di titik itu, Kak? Ya, ini berawal dari tekad ya. Di kampung saya itu terhitung jari orang yang bisa menyelesaikan sampai SMA. Ya, SD sudah cukup lah, SMP sudah cukup. Hanya kebetulan ya memang saya di lingkungan keluarga yang bagaimana orang tua saya menganggap dirinya berhasil itu kalau mampu menyekolahkan anak-anak. Jadi kami semua ada 5 bersaudara, semua menyelesaikan pendidikan. Ya. Ya, maksudnya adalah yang dapat untuk kayak menutupi uang jajan gitu. Nah, untuk di SMA. Kemudian di S1, ya karena kemitraan yang bagus dengan segenap stakeholder, ya saya banyak mendapat bantuan untuk kuliah. Nah, jadi biaya kuliah itu saya tidak pikirkan, bukan dari orang tua lagi. Maksudnya ini sudah bisa bahwa saya ini bisa kuliah dengan usaha sendiri. Dengan usaha sendiri. Alhamdulillah. Ya. Oh, salah satu contoh untuk teman-teman di luar sana yang maksudnya banyak kan yang putus sekolah kayak orang tua kurang mampu, saya harus bagaimana kuliah Ya, begitu. seharusnya itu jangan menjadi penghalang untuk melanjutkan sekolah ya. Apalagi sekarang kan sudah banyak tuh kayak beasiswa terbuka untuk masyarakat kan. Apa sih yang membuat kakak sehingga terketuk hatinya untuk membela kaum kurang mampu? Iya, membela masyarakat kurang mampu ini memang merupakan panggilan nurani. Ya, karena ketika saya masih aktif mengawali karir dari jurnalis, itu ketika kita meliput banyak warga yang tidak mampu terbelit hukum, tetapi itu tidak ada penasihat hukum yang mendampingi. Maksudnya ini orang-orang memandang sebelah mata ya begitu ya Kak? Atau bagaimana? Bukan memandang sebelah mata, tetapi akses bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu ini masih terkesan tertutup. Ya, artinya bantuan hukum seakan masih milik orang-orang yang berduit. Ya, sukanya itu ya, saya mulai suka. Ketika kita berjuang mendampingi masyarakat dan ini mereka tanpa memberi kita imbalan dan perjuangan kita berhasil, nah disinilah menjadi sebuah kesenangan tersendiri. Ada rasa gembira bahwa kami ini yang dari pelosok ya, kemudian alumni perguruan tinggi lokal, tetapi mampu memberikan pendampingan ke masyarakat, dan bantuan ini yang diberikan ini itu memuaskan lah. Ya. Maksudnya merasa dibutuhkan lah ke masyarakat. Artinya persoalan dibutuhkan itu ya itu fleksibel ya. Yang kami rasakan ini bahwa kami mampu membantu mereka. Ya. Yang betul-betul membutuhkan. Iya. Begitu ya. Kalau dukanya? Dukanya itu ya kadang ya saya ketika saya ataupun teman-teman mendampingi masyarakat miskin, masih ada orang-orang usil yang sering usil. Maksudnya usil yang kayak bagaimana? Perkara sementara kita tangani, tiba-tiba ada orang yang mengatakan tidak usahlah percaya pengacaramu. Ya, itu kan gratis. Mereka tidak akan memperjuangkan kamu. Maksudnya menyebar isu yang tidak benar begitu. Iya. Nah, yang kedua itu tadi ada juga yang seakan-akan bisa membantu klien kita, padahal dia bukan pengacara, bukan advokat. Maksudnya dia lebih sok tahu begitu. Ya, lebih sok hebat dia. Lebih sok hebat. Inilah dukanya ya. Inilah dukanya. Padahal dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu apa-apa, hanya memanfaatkan momen, melihat ada orang yang tersangkut perkara,
lalu kami yang mendampingi, tiba-tiba dia seakan menjadi pahlawan. Oh iya, mesti cari-cari nama. Ya, Begitu. Wow. Ternyata banyak ya di lingkungan pendampingan hukum seperti itu ya, Kak. masih banyak seperti itu. Banyak sekali ya. Misalnya kalau kita berbicara tentang pendampingan hukum ini, tahapnya harus seperti apa sih itu, Kak? Jadi kalau tahapan pendampingan, saya mau bicara mengenai masalah pidana ya. Pidana karena ini yang banyaknya warga yang harus menjalani proses hukum, kemudian tidak didampingi, ya. Semestinya ketika sudah mulai berproses, misalnya di tingkat kepolisian, di penyidikan, itu sudah harus didampingi. Oh, maksudnya mulai dari tingkat kepolisian ini yang membutuhkan harus memang sudah didampingi di situ. Iya, sudah harus di situ. Jadi masyarakat punya hak Iya. menyampaikan ke penyidik, Iya. Pak, pertama, saya ini masyarakat tidak mampu. Saya mau disediakan pengacara untuk membela saya. Maksudnya harusnya mereka meminta seperti itu atau dia harus memberitahu pihak tertentu untuk mengadakan pengacara atau bagaimana? Jadi biasanya penyidik juga menawarkan. Oh, Ya, menawarkan. Biasanya pertanyaannya begini di saat mulai disidik. Iya. Apakah saudara dalam pemeriksaan ini akan didampingi penasihat hukum? Ya, tentu masyarakatnya ini langsung bingung. Aduh, saya mau bayar dari mana penasihat hukum ini? Ya, spontan, tidak Pak, biar saya jalani sendiri. Inilah yang mestinya harus dipahami oleh masyarakat yang tersangkut perkara. Bahwa sebenarnya ada yang namanya bantuan hukum cuma-cuma. Oh iya, maksudnya masyarakat harus tahu, masyarakat di luar sana harus tahu bahwa di lembaga ini menyediakan bantuan hukum cuma-cuma untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, kemudian mestinya juga itu penyidik menyampaikan bahwa ada lembaga ya yang bisa memberikan bantuan hukum secara cuma dan itu penanganannya tetap profesional. Begitu. Jadi maksudnya di sini harus sinkron pihak kepolisian beserta masyarakat yang ingin bantu. Maksudnya mereka harus mengedukasi bahwa ini masyarakat betul-betul ingin dibantu, tapi dia tidak memiliki dana, jadi harus menyampaikan bahwa seperti ini ada loh. Ada, iya, iya. Nah, dan ini kami di LBH Bakti Keadilan ini sudah dari desa ke desa selalu mensosialisasikan yang namanya Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 tahun 2011. Kalau di sini di LBH ini sudah berapa banyak masyarakat yang dibantu? Sudah tidak bisa terhitung lagi. Cuma rata-rata 200 sampai 300 dalam setahun yang kita dampingi cuma-cuma. Itu lingkupnya Sulawesi Selatan. Oh, mesti ada target? Sebenarnya tidak ada target, ya. Tetapi sepanjang dia masyarakat tidak mampu dan melengkapi dokumen, ya tentu kita bantu cuma-cuma. Maksudnya dokumen seperti apa saja itu yang bisa dilengkapi oleh masyarakat? Siapa tahu misalnya ada masyarakat yang ingin dibantu, tapi dia tidak tahu saya harus melengkapi apa ini. Maksudnya dia tidak dapat informasi tentang itu kan, dah. Ya, jadi kalau ini skemanya Undang-Undang Bantuan Hukum, yang bisa dibantu tentu adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan apakah dia KTP. Nah, kalau tidak ada KTP boleh SIM, tidak ada SIM boleh kartu keluarga dan identitas lain. Nah, kemudian dia adalah tergolong masyarakat tidak mampu. Untuk membuktikan dia sebagai warga tidak mampu, itu apakah dia memiliki kartu Indonesia Pintar, kartu Jamkesmas, ya, kemudian dia penerima beras raskin. Kalau tidak ada lagi itu, ya boleh surat keterangan miskin dari kepala desa atau kelurahan. Ya, SKTM. Ya. Jadi maksudnya ada beberapa dokumen ya yang harus dilengkapi untuk masyarakat. Sudah berapa lama LBH ini membuat pendampingan untuk masyarakat kurang mampu? Bakti Keadilan ini berdiri di 2013. Ya. Namun nanti 2014 kita aktakan secara resmi menjadi badan hukum yayasan. Jadi begini, kiprah saya di LBH ketika saya masih kuliah, saya sudah mendirikan LBH, namanya LBH Bakti Nusantara. Iya. Oh, jadi awalnya Bakti Nusantara. Bakti Nusantara. Lalu setelah menjadi sarjana, kemudian mengikuti pendidikan profesi advokat,
mendirikanlah Lembaga Bantuan Hukum Bakti Keadilan, dari Bakti Nusantara menjadi Bakti Keadilan. Terus kenapa sampai terketuk begitu untuk membantu masyarakat di luar sana? Padahal maksudnya kalau biasa kan ada pengacara yang berpikir, ngapain sih saya bantu? Toh tidak adanya timbal baliknya ke saya, bagaimana itu Kak? Ya, jadi memang kita sudah ini ya dari awal, termasuk teman-teman sekarang bergabung, bahwa kita ini menghibahkan diri untuk membantu masyarakat miskin. Ya. Ya itu tadi yang saya cerita dari awal, ketika masih aktif sering meliput, sering mendapati warga ditahan atau apa, tetapi tidak ada penasihat hukum yang mendampingi. Sementara karena ini terpanggilnya ini, kita ini sudah pernah mempelajari di kampus itu. Tentang hukum, Iya. bagaimana cara mendampingi masyarakat begitu. Jadi terketuknya di situ ya. Iya. Bahwa banyak masyarakat di luar sana betul-betul membutuhkan pendampingan, tapi mereka tidak mendapatkannya. Iya. Ini kan kita berbicara soal mendampingi masyarakat yang kurang mampu. Ini apa betul-betul ini masyarakat tidak membayar, atau Anda memiliki dana dari mana saja untuk membantu masyarakat tersebut? Ya, benar. Jadi karena sudah namanya bantu hukum cuma-cuma, jadi ini adalah jasa pembebasan jasa. Jadi masyarakat ini tidak membayar lagi honor atau jasa ke tim pengacara kami. Nah, sumbernya bagaimana kami menutupi itu? Pertama kami subsidi silang. Subsidi silang. Ya. Dari mana saja itu sumbernya? Sumbernya itu ketika kami menangani perkara profit yang berbayar, honor dari kami itu yang dialihkan membiayai perkara masyarakat tidak mampu. Maksudnya kalau misalnya kita ini mendapat klien yang orangnya orang mampu, terus membayar lebih begitu, jadi ini dananya disisipkan untuk masyarakat kurang mampu. Ya, itulah yang digunakan menjadi uang transportnya tim advokat kami. Yang kedua, LBH Bakti Keadilan ini karena sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum, kami disediakan anggaran oleh negara. Di pusat itu APBN melalui Kementerian Hukum, di Wajo melalui APBD. Ini LBH ini sudah memiliki dana dari pemerintah langsung dari Kabupaten Wajo? Iya, jadi selain dari Kementerian Hukum melalui APBN, LBH Bakti Keadilan sudah bekerja sama juga dengan pemerintah Kabupaten Wajo. Dana yang didapatkan itu apakah cukup untuk membantu masyarakat tersebut? Berbicara cukup atau tidaknya, itu masih sangat jauh sebenarnya dari kecukupan. Tetapi ya, kita pintar-pintarlah mencukupkan. Karena hanya sekadar gambaran, misalnya dari Kementerian Hukum ditambah dengan pemerintah daerah, itu hanya bisa misalnya sampai 100 perkara. Sementara Bakti Keadilan ini ya rata-rata 200 sampai 300 yang kita tangani. 300 perkara dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun itu ya. Sementara dananya itu hanya bisa mencakup sampai beberapa orang saja, ya, 100 orang. 100 orang gitu. Ya. Jadi yang lebihnya itu bagaimana tuh Kanda? Ya, yang lebihnya itu ya itu sifatnya ibadah. Benar-benar kita bantu cuma-cuma, tidak ada dari negara, tidak ada dari pemerintah Kabupaten Wajo. Jadi ini pure kalau dana dari pemerintah itu memang cuma didapatkan dari Kabupaten Wajo saja, atau ini kan LBH ini kan sudah ada beberapa di daerah kayaknya ini saya lihat. Jadi LBH Bakti Keadilan ini memang sudah memiliki cabang. Jadi seperti cabang Bone, cabang Sinjai, dan beberapa cabang itu masing-masing mendapatkan dari Kementerian Hukum karena mereka sudah terakreditasi sendiri. Ini kita bergeser sedikit dari pengalaman hidupnya Kak Bakri Romang ini tentang pendampingan hukum sebelum kakak ini disumpah. Bagaimana itu ceritanya Kak? Ada saya dengar isu-isu bahwa kakak ini melakukan pendampingan tapi belum disumpah begitu. Benar sekali, benar. Bisa di-sharing mungkin. Ya, jadi ini terkait dengan Undang-Undang Advokat. Di Undang-Undang Advokat itu mengatur bahwa hanya satu organisasi yang boleh mengajukan sumpah ke pengadilan tinggi. Nah, waktu itu kami semua pada umumnya berasal dari organisasi yang
tidak termasuk kategori itu. Oh, maksudnya tidak berada di lingkup itu. Tidak berada di lingkup itu. Jadi Ya. ceritanya gimana tuh kan? Ya, jadi mulai dari 2009 ya karena dengan semangat membela masyarakat tidak mampu ini, dari LBH inilah kita bergerak. Nah, karena kalau di LBH adalah kebijakan untuk ikut bersidang meskipun belum sumpah. Syaratnya itu harus ada yang senior yang mendampingi kami. Ini harus ada yang sudah disumpah. Ada yang sudah sumpah. Nah, jadi mulai 2009 sampai 2014 itu saya bersidang tanpa berita acara sumpah dari pengadilan tinggi. Oh, keren Ya. sekali. Maksudnya ini belum disumpah tapi sudah berani mengambil kasus dan itu sudah bersidang di pengadilan negeri. Iya, dan apalagi di Kabupaten Wajo sangat jarang advokat. Oh, Ya, waktu itu masih waktu itu, jarang sekali. iya. Apa yang membuat kita Kak sehingga maksudnya nekat untuk melakukan itu? Padahal ini belum sidang, belum disumpah loh. Bagaimana kalau misalnya kayak ada sorotan dari luar, ini anak kok belum disumpah berani sekali begini. Iya. Jadi di daerah lain, di daerah lain banyak teman-teman itu harus terpaksa diusir keluar dari ruang sidang, tidak boleh beracara. Karena kan biasa kan begitu kalau kita ini belum disumpah, Ya. tiba-tiba masuk di ruang sidang seolah-olah, kami tuh nggak boleh loh berada di sini, kamu belum disumpah, kamu bukan pengacara sesungguhnya. Nah, disinilah kami bagaimana meyakinkan Yang Mulia Majelis Hakim bahwa masyarakat ini butuh bantuan hukum dan kami ikhlas ingin membantu. Jadi kami membantu secara cuma-cuma dengan berbekal undang-undang bantuan hukum itu, bahwa undang-undang bantuan hukum mengatur bahwa dari LBH itu boleh mendampingi masyarakat miskin. Kemudian ada namanya SEMA, Mahkamah Agung, saya lupa SEMA nomor berapa, itu tentang pembentukan pos bakum di pengadilan. Nah, pembentukan pos bakum memang ini juga untuk melayani masyarakat miskin. Jadi kami beracara itu karena ditunjuk oleh majelis hakim. Oh, maksudnya ikut dalam pos bakum tersebut? Iya, karena jiwa dari awal untuk membantu masyarakat waktu itu saya yang menjadi ketua pos bakum walaupun belum disumpah. Tiba-tiba disuruh jadi ketua, jadi maksudnya memiliki akses lah Ya. untuk bisa mendampingi kaum-kaum masyarakat yang kurang mampu ini. Jadi pernah tidak Anda mengalami pengalaman tuh kayak sementara mau sidang diusir dari forum atau bagaimana? Kalau di Wajo itu belum pernah, alhamdulillah tidak selama belum disumpah. Tetapi di daerah lain bukan saya yang diusir. Waktu itu setelah saya sumpah, saya mendampingi anak-anak LBH yang belum sumpah. Jadi ya ada rasa inilah saat kita masuk sidang, diperiksa surat kuasa, berita acara sumpah, yang belum sumpah ini tidak boleh masuk. Jadi diminta di ruang tunggu. Ya. Jadi tidak boleh berada di lingkungan sidang begitu. Iya, tetapi karena saya sudah sumpah ya tentu menjadi tanggung jawab moral saya bahwa saya harus tetap mendampingi perkara itu dan teman-teman dari LBH Bakti Keadilan ini yang di daerah luar itu dia harus tetap menyaksikan persidangan karena disitulah tempatnya belajar. Ngomong-ngomong kalau soal beracara ini kan, nah itu bagaimana sih sebenarnya untuk bisa mendapatkan dapat disumpah untuk jadi pengacara begitu? Jadi undang-undang advokat mengatur bahwa seseorang yang boleh diangkat menjadi advokat itu sudah harus mengikuti ujian profesi advokat. Kemudian telah mengikuti pendidikan profesi advokat dan telah magang minimal 2 tahun terus-menerus. Nah, disinilah di Bakti Keadilan tempatnya para sarjana hukum untuk magang. Maksudnya di sini menyiapkan. Ya, jadi ini sarana untuk belajar bagi para sarjana hukum. Ini kan tadi kita berbicara soal lembaga bantuan hukum di keadilan ini. Ini sudah kira-kira sudah berapa banyak para advokat-advokat yang dilahirkan? Untuk yang di Wajo
sudah sekitar 30-an. Oh, Ya, sudah lumayan. untuk di Kabupaten Wajo. Kalau di Sulawesi Selatan itu sudah ratusan lah. Maksudnya lingkup provinsi. Iya, lingkup provinsi ratusan. sudah ratusan. Kalau misalnya untuk untuk berada di lingkup itu, misalnya kita harus ikut pelatihan tadi, terus sekolah khusus advokat. Advokat, ya. Maksudnya di sini menyiapkan begitu. Jadi kebetulan selain YLBH Bakti Keadilan, kita sejak 2014 itu juga mendirikan organisasi advokat namanya Peradri. Oh yang jadi Peradri itu berada di lingkupnya ini juga. Jadi Bakti Keadilan menjadi tempat pengabdian. Tempat pengabdiannya calon advokat Peradri. Nah, jadi organisasi advokat Peradri walaupun berkedudukan di Makassar, karena didirikan oleh para sarjana hukum muda, advokat muda yang belum disumpah ini, itu kebanyakan berada di Wajo dan orang-orangnya Bakti Keadilan. Oh, maksudnya orang-orang di sini yang ikut berpartisipasi Membentuk Peradri. Membentuk Peradri. Ya, sehingga sarjana hukum, jadi alumni Fakultas Hukum, alumni Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, ketika sudah mendaftarkan diri di LBH Bakti Keadilan, tentu sudah ikut magang. Kemudian bagaimana mereka bisa berproses menjadi seorang advokat, ya tentu mengikuti ujian di Peradri atau di organisasi advokat lain. Maksudnya di Peradri juga disiapkan semacam ujian untuk begitu seleksi untuk jadi advokat. Peradri ini menyelenggarakan ujian. Ya. Jadi kayaknya bisa tuh saya ikut juga di sana. Tentu Peradri ini terbuka lebar. Bakti Keadilan terbuka lebar. Yang boleh mencoba ya begitu. Sejauh ini saya dengar-dengar itu Kanda lebih memilih di media daripada di pengacara. Apa tuh alasannya? Sebenarnya kalau dikasih pilihan, saya sulit untuk menentukan harus memilih media, seandainya harus memilih media atau profesi advokat ini. Ya. Tapi memang jujur sejak beberapa tahun terakhir ini saya agak fokus mengurusi media. Pertama, ya karena di LBH Bakti Keadilan ini kan teman-teman sudah banyak. Tanpa saya pun Bakti Keadilan ini sudah bisa jalan lah. Ya, karena Bakti Keadilan ini kan bukan hanya punya Bakri Remang. Ya. Saya hanyalah seorang direktur ya. Saya hanyalah seorang direktur. Itu maksudnya sudah banyak orang-orangnya begitu. Iya, sudah bisa menjalankan. Yang kedua, jurnalis ini karena saya lahir dan besarnya karena jurnalis. Oh, jadi sebelumnya memang lebih di jurnalis awalnya? Iya. Awalnya di jurnalis baru ke pengacara. Ya. Jadi ini perlu dipahami semua teman-teman, para pemirsa, bahwa aktivis, pengacara tanpa apa, itu tidak ada apa-apanya tanpa dukungan media. Ya. Media ini sangat-sangat dibutuhkan. Ya. Sangat-sangat membantu media. Karena media juga mungkin masyarakat bisa banyak tahu tentang hal-hal yang ada di luar sana yang belum pernah didengarkan. Iya, termasuk media ini menjadi media pergerakan. Artinya ya ketika sudah diketahui bahwa Bakti Keadilan yang mendampingi, orang sudah identikan, wah hati-hati, di belakang mereka ini media, jangan main-main sama perkaranya dia. Oh gitu. Maksudnya mereka langsung memberikan warning begitu bahwa kalau Bakti Keadilan mendampingi berarti ada media di belakangnya. Ada media di belakangnya. Walaupun medianya tidak ikut campur. Iya, tapi ada ada semacam apa ya? Ada pandangan begitulah. Ya. Karena maksudnya mereka sudah berpikir bahwa kalau dia di sini, kalau kita mendapat pendampingan dari sini ada medianya, jadi mereka mewarning lah bahwa perkaranya ini harus betul-betul dituntaskan. Iya, tuntas. Jangan main-main, jangan dapkan.
Jangan ada coba-coba mau ini. Iya, karena kan bisa jadi ini masalah perkara bisa diangkat ke media Iya, begitu. iya. Padahal walaupun medianya tidak ikut campur. Sebenarnya medianya tidak campur, ya. Dan masalahnya memang medianya tidak ikut campur. Iya, dengan tidak ikut perkara campur, tersebut. iya. Medianya jalan sendiri Jalan dengan sendiri. urusannya begitu ya. Tadi kan dibilang sudah banyak tuh advokat-advokat di sini. Kenapa mesti Kak Bakri ini lebih memilih di media? Kenapa bukan mestinya bersama teman-teman lah berada di advokat tersebut? Sebenarnya saya tetap sama teman-teman di lawyer. Cuma ini tadi saya juga merasa punya tanggung jawab bagaimana jurnalis di mata publik ini tetap bagus. Bagaimana menjaga para jurnalis ini supaya tetap berada di jalur yang sebenarnya. Atau mungkin pernah memiliki pengalaman bahwa adalah oknum yang membuat mindset bahwa jurnalis itu negatif atau bagaimana, Kak? Ya, jujur, ya masih banyak ya yang menilai negatif terhadap jurnalis ini. Inilah yang saya mau munculkan. Misalnya bahwa saya mampu menyelesaikan misalnya kuliah S2, bahkan saat ini hampir menyelesaikan S3. Tentu orang melihat, saya ingin orang melihat bahwa jurnalis itu bisa juga S2, bisa S3. Jangan dianggap bahwa jurnalis itu adalah pekerjaan paling terakhir, sudah gagal misalnya menjadi pekerjaan A, B, kemudian ke jurnalis. Ya, jadi itu yang harus dirubah. Ini masyarakat harus merubah mindset mereka bahwa jurnalis itu negatif begitu. Iya. Ini kan di luar sana kan banyak yang berpikir itu jurnalis apa sih sebenarnya tugasnya? Saya sering mengatakan ketika ada misalnya sosialisasi atau apa, pertama jurnalis itu bukan sebuah makhluk atau hantu yang harus ditakuti. Karena jurnalis ini adalah profesi yang mulia. Dia sifatnya netral, menjadi penyambung antara masyarakat dengan pemerintah, antara pemerintah dan masyarakat dan sebaliknya itu. Kemudian media ini kan sebagai sarana informasi, sarana hiburan, sarana edukasi, sarana edukasi ya. Jadi media ini sangat penting. Ini kan biasanya masyarakat bilang begini tuh, Kak, apa sih itu jurnalis cuma begitu, tau-taunya begini, biasa dia menyampaikan hoax begitu. Nah, inilah yang menjadi tugas berat, apalagi di era digital saat ini. Banyak sekali kan beredar berita hoax. Sebenarnya penyebar hoax itu bukan dari media, bukan dari jurnalis, tapi itu adalah netizennya, itu adalah akun-akun medsos, ya media-media yang yang memenuhi undang-undang pers itu yang sudah misalnya terverifikasi ya tidak mungkin melakukan seperti itu. Mengawali sejak SMA kelas 1 memang saya sudah belajar menulis. Jadi menulis kayak artikel atau apa? Sudah biasa mengirim tulisan-tulisan ke media. Jadi ketika ada peristiwa-peristiwa yang ada di kampung, yang ada di sekolah, itu saya kirim ke media cetak masih masa itu. Kayak media cetak inilah. Surat kabar, ya. Dari situ, ya tentulah, apalagi kita diberikan misalnya ada majalah yang harus kita pasarkan, ya tentu memperoleh hasil. Di dunia hukum itu sejauh ini masih ada tidak dunia hukum yang belum dicapai, Kak? Saat ini sebenarnya saya mencoba belajar beberapa keahlian. Jadi ini kan pengacara ini sudah banyak, yang rata-rata hanya mendampingi perkara perceraian lah, pidana biasa lah. Nah, sekarang ini seorang lawyer itu, seorang pengacara itu harus punya keahlian. Jadi ya saya sudah mencoba misalnya saya ahli pengadaan barang dan jasa. Jadi itu ada sertifikasinya.
ahli perpajakan. Oh iya. Jadi Saya paham. seorang lawyer jangan hanya yang biasa-biasa itu, tapi harus punya keahlian. Ketika ada orang, tapi saya ini belum ahli kredit macet ya, saya belum ke situ. Ketika misalnya ada masyarakat yang kreditnya macet, tentu jangan mencari yang hanya advokat biasa. Carilah advokat yang memang sudah ahli di bidang itu. Jadi maksudnya kita ini mengembang lagi. Ya harus mengembang lagi, harus punya keahlian khusus lagi. Ke situ. Seperti di Kabupaten Wajo, Iya. ya saya satu-satunya yang sudah mengikuti keahlian di pengadaan barang dan jasa. Selama ini kan advokat kan biasa kayak berpatok ke pidana lah, pidana ini, Iya. pidana A, pidana B, dan ternyata masih ada yang harus diperhatikan. yang lebih. Masih banyak. Kita mestinya ahli di perpajakan, Iya. ahli di pertambangan, ahli pokoknya berbagai, misalnya atau ahli khusus tipikor. Oh, ada Profesi, pelatihan, ya pelatihan khusus. Ya. profesi Ya. khususnya yang Kalau di diperlukan. PKPA itu masuk kategori pendidikan khusus berkelanjutan. Jadi peningkatan kapasitas. Seperti halnya kayak kalau orang mau jadi dokter itu dokter ahli bedah fisik lah, bedah Dia ginjal, harus itulah. ini lagi. Oh, kalau di hukum ternyata memiliki juga begitu. Ahli inilah, ahli itu. Iya. Oh. Kenapa sekarang orang mau mengajukan permohonan harus tertulis? Nah, tidak semua orang mampu tulis itu permohonan. Ada bakti keadilan yang buatkan di situ. Itu mereka berarti selama ini kerja sama dengan Jadi itulah tadi namanya pos bakum, pos bantuan hukum. Nah di pengadilan agama itu bakti keadilan yang di dalam itu. oh, pos bakumnya dia pengadilan agama, dia bekerja sama langsung dengan LBH. LBH, begitu Kak. Ya itu maksudnya, makanya saya bilang kemarin itu menarik juga. Ya karena ada misema Mahkamah Agung seluma beberapa yang mengatur adanya pos bakum. Bakum, jadi sekarang harus difungsikan pos bakumnya. Ada pos bakum itu. Begitu kayaknya Kak. Pos bakum itu boleh dari LBH, Iya. boleh dari sarjana hukum biasa yang tidak punya lembaga. Tetapi sepanjang ada LBH, maka pengadilan wajib bekerjasama dengan LBH. Nah, itu diseleksi. Taruhlah contohnya begini, sidang sudah berjalan tapi dia tidak pernah didampingi. Setelah tuntutannya tinggi, Iya. kan akhirnya kan kaget. Bagaimana ini? Akhirnya mencarilah pengacara. Baru boleh Ya, mencari pengacara di situ. Akhirnya kita buatkan. Yang dapat hukuman berapa lama sih yang bisa didampingi? Dulu itu 5 tahun ke atas, tapi sekarang dengan adanya undang-undang bantuan hukum, andai ada ancaman setengah hari pun sepanjang dia tidak mampu maka wajib didampingi. Intinya undang-undang bantuan hukum mengatur bantuan hukum cuma bagi masyarakat tidak mampu, tidak melihat ancaman pasal. Iya, karena kan biasanya masyarakat sekarang tuh kayak misalnya ada anaknya tuh bikin masalah, tidak bisa mau itu, tidak ada uangmu, bagaimana nih? Sebenarnya kalau datang ke bakti keadilan pasti kita dampingi. Cuma itu tadi karena masih terbatas anggaran, toh? Iya. Tapi ya lumayan lah. Bakti keadilan itu saya pernah dapat 1 miliar lebih Alhamdulillah untuk pendampingan. Tapi sekarang ya 300-250 setahun. Ya, mungkin karena juga Covid dengan banyaknya mie cabang. Iya. Dari dulu terpusat hanya ke Sengkang, nah sekarang ada mie cabang Bone, cabang Sinjai, Pindrang. Nah itu punya anggaran sendiri. Jadi maksudnya itu anggaran yang sebenarnya 1 M itu dibagi-bagi. Terbagi-bagi lah ke cabang. Dan itu juga kayaknya mempermudah juga untuk mengakses masyarakat, Kakak. Salah satu, Oh, misalnya sama Ji. Karena misalnya dari Bone dulu kan berkasnya kirim ke sini, kita ngajukan. begitu. Maksudnya tidak dikelola langsung di Bone. Dulu, tapi sekarang karena sudah terakreditasi sendiri, dia kelola sendiri. Jadi maksudnya lebih mudah lagi Lebih mudah lagi, masyarakat iya. mengurus, tidak mesti lagi mutar-mutar Iya. gitu karena Jadi sekarang di Jeneponto ada kantornya Bakti Keadilan, itu terakreditasi, ada anggarannya sendiri. Di Jeneponto ada perdanya juga, Sinjai kita juga ada cabang terakreditasi. Pemda sudah punya perda juga Sinjai, Bone juga sudah punya perda. Walaupun Sinjai, Bone ini belum kita akses, tentunya karena COVID ini. Tapi tahun depan itu mereka sudah pasti anggarkan semua. Dan aturan perdanya itu yang boleh mengakses itu adalah LBH yang terakreditasi.
Jadi tidak semua LBH itu boleh masuk. Maksudnya akreditasinya di sini harusnya akreditasi apa? Minimal C, ini kan ABC. Nah, Bakti Keadilan ini A. Oh, di sini sudah A. A. Kalau sebuah lembaga itu untuk diakreditasi kan harus banyak prosedurnya. Banyak sekali prosedurnya. Jadi 3 tahun lalu Iya. hanya 9 yang A se-Indonesia. Itu hanya satu di Indonesia Timur. Wow, keren sekali. Maksudnya cuma ini ya di Iya. Indonesia Timur beberapa tahun yang lalu. Iya, itu 3 tahun lalu. Iya. Nah, sekarang sudah bertambah. Ada di Bulukumba 1 sekarang. Jadi sudah 2 di Indonesia Timur. Oh, sudah baru 2. Iya. Wow. Karena hanya 13 se-Indonesia sekarang. Dulu 9. Yang A itu. 13. Yang A itu dari 450 lembaga. Yang terakreditasi A itu Baru 13. baru 13 dan itu hanya Dua ada di- 2 di Indonesia Timur. Iya. Dan salah satunya ini. Iya. Alhamdulillah banget ya, Kak. Intinya prosedur untuk itu apa-apa saja itu, Kak? Kalau di Undang-Undang Bantuan Hukum itu mengatur bahwa dia berbadan hukum, Iya. punya penanganan perkara, itu selama 3 tahun. Ada kantor, ada advokatnya. Dan maksudnya penanganan perkaranya ini mungkin ya maksudnya betul-betul tuntas perkara yang ditangani atau bagaimana? Tidak juga, boleh misalnya hanya penyidikan, Iya. nah yang dibuktikan surat kuasanya, surat penahanannya, dan dia tergolong masyarakat tidak mampu. Jadi kalau untuk mencapai A itu minimal 3 tahun, minimal 60 per tahun. 60 per tahun Perkara, penanganannya iya. untuk masyarakat kurang mampu. Iya. Dan minimal 10 advokatnya, minimal 10 paralegalnya. Jadi walaupun perkara banyak, kalau advokatnya tidak ada, tidak bisa juga. Advokatnya masih kurang kayak 5 orang Iya. gitu. Dia kalau 5 itu hanya memenuhi syarat untuk B. Untuk B, kalau untuk mencapai A itu harus lebih dari 10. Iya. Kemudian paralegal juga minus 10. Nah, paralegal ini sekarang adalah paralegal yang bersertifikat, yang sudah mengikuti pelatihan oleh Kementerian Hukum. Dan yang boleh melakukan pelatihan itu adalah LBH yang terakreditasi. Jadi awalnya ini terakreditasi apa dulu? Langsung A. Oh, langsung A. Langsung A. Wow, keren sekali. Langsung A. Langsung Biasa A. kan orang kan bertahap dari C dulu atau dari Iya. C langsung ke A, dari B langsung ke A. Kita langsung A. Ini langsung A. Langsung A. Wow, keren. Dan dulu itu bukan ruangannya di sini, di bawah di kolong rumah. Iya, saya ingat dulu, saya waktu masih semester berapa tuh sering kesini, masih di bawah. Tadi kita kan membahas soal advokat. Ini kalau di sini sudah berapa banyak menghasilkan advokat, Kak? Ya, kalau yang peradri Iya. itu 100-an ya. Kalau Bakti Keadilan Keadilan. itu 100-an. Tetapi kalau keseluruhan alumni peradri se-Indonesia itu sudah 700-an. Tapi ini menyebar sampai ke Papua, sampai ke Jakarta, DKI. Ini sudah menyebar di puluhan provinsi, ya, seluruh Indonesia, ya. Keren sekali, Ya. sampai 700-an lebih ya. Ya. Kalau misalnya yang di Wajo ini di mana saja? Apakah mungkin ada keluar daerah yang pernah disumpah di Wajo? Maksudnya yang di lembaga di sini? Yang di Bakti Keadilan Pusat, ya itu ada di Pindrang, ada di Sidrap, ada di Bone. Nah, itu semua dulu diajukan melalui Bakti Keadilan Pusat. Dari pusat. Pusatnya Di sini kan, Pusatnya di pusatnya Wajo. Wajo, ya. Jadi maksudnya yang dari Bone dan sekitarnya itu kayak Pindrang, Sidrap dan lain-lain itu harus mengajukan dulu ke sini baru bisa disumpah. Iya, karena maganya di Bakti Keadilan Pusat. Jadi kalau mereka mau magang itu selama 2 tahun harus di sini dulu. Ya. Jadi kayak teman-teman yang kemarin yang baru-baru disumpah itu jadi magangnya dulu di sini. Ya, maganya di Bakti Keadilan selama dulu. 2 tahun. Ya. Nah, ini saya mau infokan. Iya. Kita lagi mempersiapkan pelatihan mediator. Ya. Kapan itu? Dalam waktu dekat. Mediator ini adalah sebuah profesi baru yang terbuka bagi semua disiplin ilmu. Ya. Maksudnya semua disiplin ilmu yang kayak bagaimana itu? Jadi dari pendidikan manapun, dia S1 bidang apapun, Walaupun boleh, bukan hukum. ya boleh menjadi mediator. Nah, ini yang perlu dipahami Iya. bahwa peran mediator ini sangat banyak, sangat bagus. Nah, ketika seorang mediator Iya. mendamaikan seseorang misalnya yang bertikai, Iya.
kemudian membuatkan berita acara perdamaian, Iya. maka berita acara ini menjadi sebuah keputusan. Jadi dia ibarat putusan pengadilan yang sudah ingkrah, Oh, tapi ini yang buat mediator. mediator. Oh, Jadi saya gambarkan gini, iya. si A dan si B sengketa. Iya. Dia ingin menyelesaikan permasalahannya tanpa harus melalui pengadilan. Pengadilan. Tidak usah saling menggugat. Iya. Datanglah ke mediator. Mediator ini tentu bersifat independen. Iya. Bagaimana meminta mendengar apa kepentingannya pihak A, apa kepentingannya pihak B, kemudian itu mampu lahir kesepakatan. Nah, dibuatkanlah risalah perdamaian oleh mediator bersertifikat ini. Risalahnya itu menjadi keputusan, sama putusan pengadilan. Oh, jadi ini tidak mesti berkaitan dengan pengadilan. Ya, tidak lagi. Mesti lagi untuk kayak harus ada pidana A, pidana B begini. Tidak mesti lagi. Nah, ini Pradri dan Bakti Keadilan sedang menginisiasi pelatihan mediator. Jadi mungkin teman-teman di luar sana bisa mendaftar langsung Ya. gitu di sini. Ya, untuk angkatan pertama, ya kita akan bantu dengan biaya yang ya lumayan ringan dibanding di luar sana. Oh, maksudnya adalah subsidi biayanya Ya, begitu. Apalagi kalau sudah bahagian dari Bakti Keadilan. Nah, kita akan berikan harga khusus. Iya. Promo ya, promo. Ini angkatan pertama. Oke, bagi teman-teman yang berminat mungkin bisa langsung daftar. Kalau begitu Kak, ini pertanyaan terakhir. Kedepannya lembaga Bakti Keadilan ini maunya seperti apa? Misalnya pencapaian apa yang ingin kita capai? Kami pernah membuat statement Iya. bahwa Bakti Keadilan ingin berada unsur Sentiwajo ya. Iya. Kita ingin berada di desa-desa. Ya, kalau perlu ada perwakilannya Bakti Keadilan setiap desa. Oh, keren sekali. Iya. Maksudnya di setiap desa. Setiap harus desa lah. ada namanya rumah hukum kah atau rumah paralegal Bakti Keadilan. Nah, yang rumah paralegal ini tidak mesti sarjana hukum. Inilah yang menjadi nanti jembatan antara advokat dengan pencari keadilan. Setidaknya maksudnya adalah orang-orang yang bisa menyampaikan ke masyarakat Iya. gitu. Bahwa sini saya antar ke kantor Bakti Keadilan di Iya, Sengkang. betul. Nah, jadi perannya ini kita kan bekali dia. Iya. Kalau misalnya seseorang ingin melapor pidana, Iya. misalnya penggelapan misalnya, kita sudah ajari dia bahwa orang yang ingin melapor ini yang harus disediakan. Ya, misalnya sediakan memang KTP-nya, sediakan keterangan tidak mampunya, lalu kronologisnya, kemudian diantar ke kantor kita. Maksudnya difasilitasi untuk sampai ke sini. Iya. Terus mungkin ada pesan dan yang dapat disampaikan ke masyarakat atau netizen yang ada di luar sana, Pak? Iya. Jadi para pemirsa maupun netizen, kami ingin menyampaikan bahwa Bakti Keadilan ini sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk membantu masyarakat. Tentu para tim advokat kami ini memberikan bantuan hukum secara profesional. Jadi ini yang harus dihilangkan image bahwa kalau gratis itu tidak profesional. Ya, sebenarnya ini lebih berat karena kami mendapatkan anggaran dari negara. Jadi selain tanggung jawab moral profesi, kami juga diawasi oleh pemerintah dan oleh masyarakat. Ya. Banyak ya yang Justru banyak mengawasi. Beda yang profit ini ya itu hanya hubungan kita berdua. Nah, tetapi ini kemudian kami selalu berpesan, tolong bantu kami untuk terus mempertahankan akreditasi A ini. Caranya apa? Ketika masyarakat mendapat layanan bantuan hukum dari Bakti Keadilan sesuai prosedur, ada keterangan tidak mampu, jangan berikan jasa ke advokat kami. Jadi ketika mereka minta, ya sekali lagi jangan diberikan. Salah satu pungli lah itu. Iya, laporkan ke kami kalau ada advokat kami yang meminta. Ya. Saya kira itu.
Ya, pertanyaan paling terakhir ini kan, dalam pertemuan kita, apa sih hubungan antara hukum dan jurnalis? Kan kita berada di itu, di dua-duanya. Jadi itu tadi bahwa persoalan apa namanya, ini tidak bisa terpisahkan, ya. Tidak bisa terpisahkan. Well, kenapa itu? Karena ini sangat saling mensupport, ya. Iya, Sangat saling saling mensupport sangat satu sama mensupport, lain. ya. Jadi teman-teman jurnalis tidak diminta-minta ada yang tersangkut perkara, ya tentu bakti keadilan yang siap membantu dapat memfasilitasi. Ya. Ya. Begitu pula kegiatan-kegiatan bakti keadilan tidak bisa diketahui masyarakat tanpa adanya peran media yang mempublikasikan. Tetapi tidak boleh saling mengintervensi. Punya jalan masing-masing. Ya masing-masing. Ya masing-masing saja dengan urusan masing-masing. Jadi kita harus menghilangkan mindsetnya masyarakat yang negatif ini. Ya itu ya harus dihilangkan. Ya. Oke, itulah tadi bincang-bincang kami dengan Kakanda Bakri Roman. Terima kasih atas waktunya ya Kakanda. Ya sama-sama, terima kasih. Saya minta maaf ini mewakili dengan kru-kru, siapa tahu ada sesuatu yang dapat maksudnya kayak tidak berkenan di hati, tak begitu. Minta maaf. Ini Klik Sulsel ini sudah sangat luar biasa. Wow, terima kasih. Dan kita juga wow, salah satu tokoh yang sangat luar biasa di Sulawesi Selatan, yaitu Kakanda Bakri Roman. Terima kasih. Sekian bincang-bincang bersama Kakanda Bakri Remang, dengan ucapan banyak terima kasih kepada beliau karena banyak mengedukasi kami dan masyarakat yang di luar sana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.